Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 2130110015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang stoikiometri. Adapun bahasan kita nanti yaitu tentang pengertian stoikiometri, konsep dasar mol, bilangan Avogadro, kadar zat, rumus empiris dan rumus molekul, senyawa hidrat, serta reaksi pembatas. Baiklah, kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Yang pertama, bagian A, yaitu tentang pengertian stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoikon dan neutron. Stoikon artinya unsur, neutron artinya ukuran. Stoikiometri adalah hubungan kuantitatif dari massa unsur dalam senyawa. Yang B adalah konsep mol. Mol dilambangkan dengan huruf N. Mol adalah sejumlah zat yang mengandung sejumlah partikel, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Di mol adalah sejumlah zat yang mengandung sejumlah partikel partikelnya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan bilangan Avogadro. Kemudian konsep mol ini terbagi menjadi hubungan, dapat kita bagi-bagi menjadi beberapa hubungan. Yang pertama, hubungan mol dengan partikel. Dirumuskan N sama dengan Jp per L, di mana N adalah mol, Jp adalah jumlah partikel, dan L adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang kedua, hubungan mol dengan massa. Dapat kita tulis N sama dengan massa per mR, atau N sama dengan gram per mR. Yang ketiga yaitu hubungan mol dengan volume. Yang pertama, yang A, pada keadaan STP atau keadaan standar, di mana pada keadaan STP ini suhunya yaitu pada 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kemudian volume molarnya 22,4 liter. Kemudian pada saat keadaan RTP. Pada saat keadaan RTP ini suhunya adalah
25 derajat Celcius. Tekanannya 1 atm dan volume molarnya adalah 24 liter. Pada saat keadaan STP, kita dapat menggunakan rumus N sama dengan V per volume molar. Nah, pada saat keadaan RTP, kita dapat menggunakan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Pada bagian C, kita membahas tentang bilangan Avogadro. Menurut Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga perbandingan volume gas juga merupakan perbandingan jumlah molekul gas yang terlibat dalam reaksi. Rumusnya dapat kita tulis V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V adalah volume gas dan N adalah jumlah molekul gas. V1 jumlah volume gas monomolar dan N1 jumlah molekul gas monomolar. Nah, sekarang kita membahas tentang kadar zat. Kadar zat adalah kadar unsur dalam senyawa. Contohnya senyawa misalnya AXBY. Nah, apabila kita ingin mengetahui kadar unsur A, maka biasanya kita bisa menggunakan rumus. Contohnya, kita akan mencari kadar unsur A. Kadar unsur biasanya dinyatakan juga dalam persen. Jadi bisa kita tulis persen A dalam AXBY sama dengan ARA dikali jumlah dari unsur A, kita lambangkan dengan X, kemudian dibagi dengan MR senyawa, lalu dikali dengan 100%. 100% di sini adalah disebut juga dengan kemurnian. Jika kita mencari massa A dalam senyawa AXBY tersebut, maka kita dapat menggunakan rumus ARA dikali jumlah unsur A tersebut, kita lambangkan dengan X, dibagi dengan MR AXBY dikali dengan massa AXBY. Bahasan yang selanjutnya yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah perbandingan mol yang paling sederhana dari unsur-unsur penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah perbandingan mol yang sebenarnya dari unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, kita contohkan satu-satu. Nah, contoh kita mencari rumus molekul dan rumus empiris suatu senyawa. Contohnya, pada glukosa, rumus molekul dari glukosa adalah C6H12 dan O6. Sedangkan rumus empiris dari glukosa, C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Sama-sama kita bagi 6 semuanya. Jadi, C-nya bersisa 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Selanjutnya, kita akan membahas tentang senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air. Contohnya CuSO4, 6H2O. Apabila dipanaskan, maka senyawa tersebut bersifat anhidrat, artinya tidak mengandung air. Biasanya soal-soal tentang senyawa hidrat ini itu
menanyakan tentang koefisien dari air H2O. Nah, kemudian kita membahas tentang reaksi pembatas. Langsung saja kepada contoh soal. 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Nah, kita tahu bahwa diketahui mol NH3 adalah 0,1 dan mol dari O2 adalah 0,1. Pada reaksi pembatas, ciri khas dari reaksi pembatas adalah memiliki mula-mula, reaksi, dan sisa. Kita tentukan mula-mula dulu. Tadi NH3 dan O2 sama-sama memiliki 0,1 mol. Kemudian kita tentukan reaksinya dengan cara melakukan perbandingan. 4 dibagi 5 dikali 0,1, maka dihasilkan 0,08 pada 4NH3. Lalu juga kita buat 0,08 di sini, dan dengan cara yang sama kita bandingkan lagi. 6 bagi 5 dikali 0,1 menghasilkan 0,12. Lalu kita kurangkan, O2 ini habis dan NH3 bersisa 0,2, 4NO bersisa 0,08, dan air bersisa 0,12. Ciri khas dari reaksi pembatas adalah tidak bersisa.